Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Di antara sifat-sifat yang telah Allah larang di dalam Al-Qur'an dan juga Nabi Muhammad SAW sudah melarangnya di dalam hadis, termasuk sifat-sifat yang buruk. Di antara sifat-sifat tersebut adalah sifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya barang siapa yang dirinya itu terpelihara daripada sifat kikir, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka bisa kita pahami orang yang kikir tidak akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang masih mempunyai sifat kikir, ia akan menjadi orang-orang yang rugi. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti kita semuanya, jangan sampai kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat kikir. Rasul SAW bersabda, sifat kikir ini mempunyai dahan-dahan di dunia. Barang siapa berpegangan dengan dahan tersebut, maka ia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada yang masuk neraka kecuali orang-orang yang kikir. Disebutkan dalam kitab Idah Asrar Ulumul Muqarrabin karya Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Aidarus mengatakan bahwasannya ketika seseorang itu sudah mempunyai sifat kikir, maka akan ikut kepada orang tersebut dua sifat yang sangat jelek. Yaitu yang pertama lemahnya akal, yang kedua kerasnya hati. Kemudian ada satu kisah tentang orang-orang yang mempunyai sifat kikir, disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, bahwasannya pernah terjadi suatu ketika di daerah Basrah ada seorang lelaki yang sangat kaya raya, akan tetapi masih mempunyai sifat kikir. Kemudian suatu hari ia diundang oleh tetangganya untuk makan. Sesampainya di rumah tetangganya, ia makan dengan makan yang sangat banyak. Kemudian ia minum dan sampai-sampai perutnya ini membesar. Karena saking banyaknya apa yang ia makan. Karena ketika di rumah tetangga tersebut dihidangkan hidangan yang sangat lezat, yaitu olahan daging dan telur. Kemudian sampai-sampai perutnya ini membesar, hampir dia kesusahan sampai sudah seperti orang yang ingin meninggal dunia. Ketika ia sudah menyerah, ia langsung pergi ke seorang tabib atau dokter. Sesampainya di sana, ia mengadu bahwasannya perutnya dia ini sudah membesar, sudah tidak kuat. Kemudian dokter tersebut menenangkan seorang lelaki ini. Kamu tidak akan apa-apa, hanya saja kamu harus memuntahkan apa yang sudah kamu makan. Mendengar perkataan dokter tersebut, seorang laki-laki ini kaget dan mengatakan, demi Allah, saya tidak akan memuntahkan apa yang saya makan. Dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran, terkadang seseorang apabila sudah mempunyai sifat kikir, maka akan hilang akalnya. Sekalipun di urusan yang sifatnya remeh. Maka mari kita jaga diri kita supaya kita terjaga dari sifat-sifat kikir, dari sifat pelit. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat-sifat yang telah Allah benci dan Rasulullah benci. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.